Azalea Ayuning Tias merupakan salah satu tokoh sosiopreneur yang merupakan pula sebuah CEO dari perusahaan Duanyam, di mana perusahaan ini membantu para wanita terutama di desa-desa Nusa Tenggara Timur untuk hidup lebih sejahtera. Duanyam yang merupakan sebuah sosialpreneur menolong para wanita di belasan desa Nusa Tenggara Timur untuk membuat anyaman sebagai alternatif mereka untuk mendapatkan penghasilan selain dari ladang. Tidak hanya di Indonesia, Duanyam juga sudah menjual produknya ke mancanegara seperti Amerika, Jepang, Kanada, dan Milan. Tentunya, hal ini membuat perekonomian di Nusa Tenggara Timur, khususnya para wanita yang ikut menganyam, semakin meningkat. Di sebelah kiri merupakan beberapa produk dari hasil anyaman para wanita di desa Nusa Tenggara Timur. Produk dari Duanyam ini merupakan suatu produk buatan tangan dari warga Nusa Tenggara Timur, sehingga produk anyaman ini memiliki nilai keunikan tersendiri dan memiliki nilai produksi yang tinggi pula. Walaupun anyaman merupakan suatu teknik tua dalam memproduksi, namun produk Duanyam memiliki bentuk yang cukup trendy. Dapat dilihat dari beberapa gambar di sebelah kiri yang merupakan salah satu contoh dari produk Duanyam, menunjukkan bahwa produk Duanyam tidak kalah bersaing untuk di pasaran global. Latar belakang berdirinya perusahaan Duanyam dimulai dengan proyek pertamanya di kota Larantuka, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Provinsi ini merupakan salah satu provinsi termiskin dengan angka kematian ibu dan bayi yang baru lahir tertinggi di Indonesia. Duanyam melihat ini sebagai kesempatan untuk mengatasi masalah kesehatan ibu dan yang bayi baru lahir dengan memanfaatkan tradisi anyam-anyaman yang sudah ada, dan juga menyediakan pekerjaan alternatif bagi ibu hamil, supaya tidak melakukan pekerjaan berat di ladang dan yang mendapatkan komplikasi kesehatan terhadap ibu dan janinnya. Sejak awal berdirinya program pemberdayaan perempuan ini, Duanyam telah menyentuh hidup 30 hingga 40 orang penganyam yang bergabung dengan koperasi mereka. Sekitar 70 orang perempuan di Duntana dan Lewingu telah menjalani pelatihan menganyam sejak Duanyam memulai ekspansinya ke kota tetangga. Duanyam juga membantu melestarikan keahlian menganyam yang mulai hilang pada generasi lebih muda. Visi dari perusahaan Duanyam sendiri yaitu to empower women, promote culture, and improve livelihood. Sedangkan untuk misi dari perusahaan Duanyam sendiri yaitu with the goal of economically empowering and improving the health of these women in rural areas around Indonesia. Duanyam is a brand built upon the values of its founders. Setelah beberapa tahun berdirinya perusahaan Duanyam telah membangun perekonomian masyarakat di belasan desa di Nusa Tenggara Timur, terutama untuk mereka para kaum wanita. Selain itu, Duanyam juga meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat lokal secara kesehatan dan pendidikan, dan telah berhasil mengangkat beberapa hal mengenai kebudayaan yang sudah hampir dilupakan, salah satunya yaitu kegiatan menganyam. Outcome perusahaan yang telah diberikan yaitu oleh pihak Duanyam adalah menjaga kelestarian budaya yang ada. Selain itu juga Duanyam berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur, dan yang terbesar, produk Duanyam telah diterima di kalangan seluruh dunia, contohnya yaitu di negara Amerika dan Jepang. Struktur organisasi dalam perusahaan Duanyam sendiri pun tidak terlalu luas. Struktur organisasi hanya terdiri dari 3 pendiri yaitu Melia, Hana, dan Ayu yang merupakan sebagai pendiri, dan mereka juga yang menjalankan kegiatan promosi kepada masyarakat luas. Setelah itu pada tingkatan kedua yaitu adalah para wanita dari desa Nusa Tenggara Timur yang menjadi pekerja dan penghasil suatu produk dari Duanyam sendiri yaitu produk anyaman. Dalam pengelolaan sumber daya yang dilakukan Duanyam sendiri, sumber daya yang digunakan oleh Duanyam dalam melakukan produksi sehari-hari menggunakan daun lontar sebagai bahan utama mereka. Daun ini didapatkan dari banyaknya pepohonan yang berada di daerah desa tersebut, sehingga membuat sumber daya ini mudah didapatkan. Tidak hanya itu, Duanyam juga melakukan penanaman kembali untuk beberapa pohon yang sudah tidak layak pakai atau yang telah dipotong. Secara teknologi, produksi produk dari Duanyam tidak menggunakan teknologi mesin atau lainnya,
dikarenakan produk diproduksi secara manual. Namun, teknologi tetap digunakan sebagai media untuk promosi atau mengenalkan produk ke masyarakat luas. Terdapat tokoh greenpreneur yaitu Rendya Labde yang merupakan suatu CEO dari perusahaan Magalarva. Magalarva merupakan suatu perusahaan penyedia pakan ternak berbahan baku larva BSF. Bagi sebagian orang, melihat lalat adalah hewan yang menjijikkan dan identik dengan jorok. Rendry Labde menilai kalau lalat bisa menyelesaikan persoalan sampah organik, yaitu dengan lalat Hermetia eloquens. Bisa membantu mengatasi persoalan sampah organik karena makanan dan sumber kehidupan dari BSF sendiri adalah sampah organik. Dengan anakan lalat tersebut, yakni larva, ternyata bisa menjadi bahan baku pakan ternak. Produk dari pakan ternak Magalarva dapat kita lihat di sebelah kiri dari PPT yang telah saya sediakan. Produk yang diproduksi dari Magalarva sendiri merupakan produk pakan ternak dengan kualitas internasional, di mana produk ini sendiri diciptakan karena banyaknya sampah organik di bumi dan membuat motivasi untuk dikelola kembali, sehingga muncullah ide dengan produk pakan ternak Magalarva. Latar belakang berdirinya perusahaan Magalarva sendiri dikarenakan bergelut dengan sampah yang apalagi menjadikan sumber penghasilan tidak pernah terpikirkan oleh Rendya Labde. Pada hasil riset yang dilakukan, rujukan pertama mengenai sampah akan menunjukkan sampah plastik. Namun ternyata pemain sampah plastik sudah sangat baik sebenarnya. Lalu Magalarva melihat data dan jumlah sampah paling banyak merupakan sampah organik yang mencapai 70% dari riset yang dilakukan pada 2017 di sebuah laboratorium kecil di Jakarta. Dari hasil riset ini sendiri, Rendya menemukan sebuah spesies bernama Black Soldier Fly atau BSF yang merupakan seekor lalat yang terbukti efektif dalam menghancurkan sampah organik. Dibandingkan dengan cara pengomposan yang paling umum, ia mengklaim bahwa lalat BSF bisa lebih efisien. Ia juga menangkap potensi untuk mengolah produk menjadi pakan ternak dan protein yang cukup tinggi. Visi dari perusahaan Magalarva adalah Magalarva aim to provide sustainable protein as one of the solution to increasing environmental and protein scarcity problem caused by the ever-growing population, while closing the loop of consumption by eliminating organic waste built up for a more sustainable future. Sedangkan untuk misi dari perusahaan Magalarva sendiri yaitu produce sustainable, high quality product through operational excellence and constant research and development. Setelah beberapa tahun berdirinya perusahaan Magalarva sendiri, Magalarva telah berkontribusi kepada masyarakat dengan cara pengolahan dari sampah organik ini sendiri yang dilakukan oleh perusahaan, membuat perusahaan dapat membantu dalam mengatasi permasalahan sampah organik. Selain itu, Magalarva juga menciptakan suatu pakan ternak dengan kualitas bagus, namun dengan harga murah, sehingga dapat membantu para peternak dalam lokal agar menghasilkan hasil ternak yang bagus. Outcome yang sudah dilakukan oleh perusahaan Magalarva sendiri yaitu telah membantu dalam mengatasi cara pengelolaan sampah organik dengan lebih cepat serta dapat menjadi suatu hal yang berfungsi kembali. Dengan begitu akan ada banyak peternak yang terbantu dengan produk pakan ternak Magalarva. Struktur organisasi dari perusahaan Magalarva sendiri cukup padat. Terdapat Rendya Labde sebagai CEO, Aaron Saraset-Siri sebagai Development Director, Angkurai sebagai Finance and Business Strategist, Hafiz Sukiswo sebagai Head of Biology Research, M. Darin Detama sebagai Production Manager, dan Oktrianto Bagus sebagai Sales and Market Strategy, serta Reza Avila Zainal sebagai Process Engineer, dan yang terakhir ada Gilang Satrio sebagai Microbiologist. Pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh Magalarva sendiri yaitu Magalarva dalam melakukan proses produksi membutuhkan sampah organik untuk dapat menciptakan larva-larva baru yang nantinya akan dapat digunakan sebagai pakan ternak. Sehingga Magalarva bekerja sama dengan beberapa pengelolaan tempat pembuangan sampah akhir untuk melalui proses produksi tersebut. Selain itu, teknologi yang digunakan cukup sederhana dalam memproduksi produk,
Dikarenakan dalam menciptakan larva pun mereka menggunakan jenis lalat yang berjenis khusus agar proses yang terjadi dapat berjalan lebih cepat dibandingkan pada normalnya.